Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi DLP. Kali ini saya ingin memberikan review yang pertama untuk pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia di round 3 antara timnas Indonesia yang akan menghadapi timnas Australia pada hari Selasa tanggal 10 September pukul 19.00 di Jakarta. Kita tahu pertandingan ini merupakan pertandingan kedua bagi kedua tim dalam babak kualifikasi ini. Nah, hasil yang berbeda didapat oleh kedua tim, di mana timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Sedangkan Australia sialnya justru malah kalah dari Bahrain dengan skor tipis 1-0 gitu ya. Nah, ada hal yang menarik sebetulnya yang kita perlu ketahui terkait dengan pertandingan nanti timnas Indonesia dengan Australia. Yang pertama, Australia termasuk tim yang diunggulkan di grup C setelah Jepang karena ranking mereka adalah 4 besar Asia. Jepang, Iran, Korea Selatan, baru kemudian Australia. Itu yang pertama. Yang kedua, Australia termasuk tim yang sangat kuat. Kenapa? Karena sebetulnya mereka punya kualitas pemain yang bagus, yang khas Eropa, dan beberapa pemain memang bermain di Eropa. Dan ketika kemarin pun melawan Bahrain, sebetulnya secara statistik keseluruhan Australia sangat superior. Mereka melesahkan 11 tembakan, sedangkan Bahrain hanya 3 tembakan. Kemudian penguasaan bolanya Australia itu 72% berbanding dengan Bahrain yang hanya 28%. Nah, dari statistik ini terlihat sekali bagaimana Australia sangat mendominasi jalannya pertandingan. Hanya saja, nah kalau kita lihat dari efektivitas, nampaknya ini menjadi masalah dari anak asuh Graham Arnold ini. Nah, ada hal yang sebetulnya menjadi catatan penting bagi timnas Indonesia, sebab dari rekor pertemuan antara timnas Indonesia melawan Australia, ternyata baru berlangsung 1 kali yang terdekat, yaitu ketika Piala Asia kemarin, di mana Indonesia pada saat itu dibantai dengan skor 4-0 ya di pertandingan 16 besar Piala Asia. Nah, artinya dengan kekalahan kemarin, dengan status mereka yang lebih tinggi secara peringkat dunia, dengan kualitas pemain dan statistik pertandingan yang luar biasa, dan tentu dengan kekalahan kemarin Australia otomatis akan mengusung misi bangkit melawan timnas Indonesia, karena tentu saja mereka tidak mau kehilangan jatah untuk langsung menuju Piala Dunia ya, dimana kita tahu bahwa hanya juara grup dan runner up yang akan langsung melaju ke babak Piala Dunia 2026. Nah, sekarang bagaimana timnas Indonesia kira-kira ya strategi yang akan diterapkan oleh Coach Sintayong untuk menghadapi misi kebangkitan dari Australia. Yang pertama, timnas Indonesia harus mampu mempertahankan game plan dan permainan compact football. Di babak yang pertama, khususnya 30 menit pertama saat Indonesia melawan Arab Saudi, itu permainannya sangat amat bagus. Mereka sangat rapi, padu padat, sehingga timnas Arab Saudi sendiri mengalami frustasi ketika ingin membongkar pertahanan timnas Indonesia. Bermainnya hanya sampai ke lini tengah. Setelah itu mereka kebingungan untuk melakukan tusukan-tusukan. Nah, permainan seperti itu harus juga bisa diterapkan nanti ya, compact football itu ketika menghadapi Australia. Nah, kemudian kalau kita lihat review di Piala Asia kemarin, timnas Australia melakukan tusukan-tusukan melalui sektor sayap dan terutama menghujani Indonesia itu dengan crossing-crossing. Nah, maka 3 center back yang mungkin nanti akan dipasang, apakah skemanya tetap yang kemarin di mana ada J.I. kemudian Rizky Ridho dan Sandy Walsh, Kelvin Perdong. Nah, apakah mereka cukup mampu untuk menahan gempuran crossing-crossing itu? Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Itu untuk menghadapi gempuran dari tim Australia ini. Karena kita tahu permainan individual mereka itu sangat luar biasa bagusnya, mengandalkan kecepatan, kemudian body balance yang sangat bagus, sehingga tentu ini akan sangat menyulitkan timnas Indonesia kala berhadapan dengan timnas Australia. Meski demikian, nah bukan berarti kita tidak punya peluang ya. Peluang itu tetap ada, mengingat bahwa
kita dalam misi, dalam posisi yang cukup diuntungkan ya. Kita punya kepercayaan diri, ditambah kita bermain di kandang ya. Kalau tidak salah antara Stadion Gelora Bung Karno atau di JIS ya. Nah itu akan juga membuat nervous para pemain Australia dengan teror yang diberikan oleh para supporter ini. Nah bagaimana nanti taktik lebih jelasnya, terus apa saja kekurangan-kekurangannya nanti akan kita bahas di review berikutnya. Jadi kalau kita melihat head to head, ranking peringkat masing-masing negara, kemudian statistik pertandingan dan kualitas individu mereka, jelas timnas Indonesia sama sekali tidak diunggulkan. Tapi seperti dikatakan oleh Sintayong setelah selesai rilis press conference setelah menghadapi Arab Saudi, di sana Sintayong jelas mengatakan bahwa kita akan menjadi kuda hitam di grup ini. Tinggal nanti apakah memang bisa Indonesia melakukannya? Tentu saja kita sebagai fans timnas Indonesia berharap bisa melakukannya. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti kita lanjutkan preview menjelang hari H. Terima kasih.